Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'u warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita senantiasa mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah ucapannya orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepatutnya hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengulang-ulangi atau tidak merutinkan kalimat atau bacaan tahmid. Maka bacaan tahmid, ucapan tahmid alhamdulillah ini juga sebagai zikir dan ini juga sebagai tanda bahwasanya dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan hanya sekedar lisannya, tapi diwujudkan dalam bentuk perwujudan amal. Diwujudkan dalam bentuk ibadah nyata real, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, dengan puasa sunnah maupun puasa Ramadan, dengan menuntut ilmu, dengan mengaji, baca Quran, berinfak, bersedekah. Maka segala amal soleh yang dikerjakan itu semua sebagai wujud bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini, hari Sabtu, kita akan melanjutkan pembahasan masih kaitannya tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kita sudah berada di rukun Islam yang kedua, masih membicarakan tentang keutamaan sholat. Agar kita semangat, termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat 5 waktu, maka di sana ada fadail, keutamaan-keutamaan, supaya hati kita tersentuh, hati kita tertarik, hati kita bersemangat, termotivasi untuk bersungguh-sungguh mengerjakan, mendirikan sholat 5 waktu. Maka dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan, minimalnya semakin menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan kesungguhan, kesemangatan kita dalam mendirikan sholat 5 waktu. Sekarang kita lanjut, yaitu keutamaan sholat yang kelima. Kemarin keutamaan sholat yang keempat adalah sholat dapat menghapuskan dosa-dosa dan menggugurkan dosa-dosa. Jadi di antara waktu sholat ke sholat, dari subuh ke zuhur, ini kan berapa jam tuh? Maka disitulah ampunan-ampunan dosa. Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Ini semua waktu pengampunan dosa. Jadi ada ampunan dosa harian, ada ampunan dosa mingguan dari Jumat ke Jumat, ada ampunan dosa
tahunan dari Ramadan ke Ramadan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Maka dengan kita sholat, kita sudah dapat pahala dari Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika seorang berbuat kesalahan kepada orang lain, dia harus menebus. Ya, supaya kamu bisa maafkan saya, apa yang saya harus lakukan? Ya. Kamu harus ini, kamu harus capek. Tapi kalau Allah tanpa modal, hanya dengan sujud, wudu, ke masjid, istiqomah, begitu ringan. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Ya. Maka tolong ya, terkait sholat 5 waktu ini harus dikerjakan sungguh-sungguh ya, diperhatikan waktunya. Ya, syukur-syukur senantiasa sholat tepat pada waktunya. Ya, ini para santri terutama. Ya. Nah, sekarang kita lanjut keutamaan sholat yang kelima. Keutamaan sholat yang kelima adalah sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah melakukan sholat. Nih, ya. Sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat bagi mereka orang yang sholat. Maksudnya yang istiqomah dalam mendirikan sholat. Artinya orang-orang yang istiqomah mengerjakan dan mendirikan sholat 5 waktu dijaga terus. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus dari masa muda, ya, masa kecil, masa remaja, masa muda, sampai kepada masa dewasa, tua, ya, sampai mati. Loh, kok sholatnya dijaga terus, ya, tidak ada satupun yang bolong, ya, maka dia mendapatkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia apalagi besok di akhirat. Ya, apalagi besok di akhirat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr, ya. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Loh ini. Barang siapa yang hafadhu 'alaiha, betul-betul menjaga sholat 5 waktu. Ya. Barang siapa yang betul-betul menjaga sholat 5 waktu. Kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan 3. Coba bayangkan. Ya. Barang siapa yang istiqomah betul-betul menjaga sholat 5 waktu sampai mati, gitu ya, dijaga, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Apa? Yang pertama, dia akan mendapatkan nuron, cahaya dari Allah. Cahaya, diberikan cahaya. Setiap langkahnya diberikan cahaya. Wa burhanan, diberikan petunjuk jalan. Penunjuk jalan. Sudah dikasih cahaya, ya kan? Kemudian apa? Dikasih penunjuk jalan. Terang sudah. Hidupnya tenang dia. Di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian apa? Wanajatan, dan diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Artinya apa? Sholat itu adalah cahaya. Sholat itu adalah petunjuk. Dan sholat adalah keselamatan. Siapa yang tidak sholat, dia tidak mendapatkan cahaya. Siapa yang tidak sholat, dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan siapa yang tidak sholat, dia tidak mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah yang menyatakan dari lisan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa iya Nabi berbohong? Kan gak mungkin. Nabi berdusta. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dapat cahaya. Nggak mungkin. Pasti Nabi jujur dalam menyampaikan ilmu. Tidak ada satupun yang ditutup-tutupi oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun sebaliknya, wa malam yuhafidz, barang siapa yang tidak menjaga, berarti apa? Termasuk orang yang sholatnya bolong-bolong. Kadang sholat subuh, sholat zuhur, enggak. Sholat asar iya, sholat maghrib enggak. Atau seenaknya, hari ini pengen sholat, besok pengen enggak sholat, terserah gitu ya. Maka ini termasuk orangnya apa? Wa malam yuhafidz 'alaiha. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak betul-betul, tidak benar-benar menjaga sholat 5 waktu, apa? Lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. Maka besok di dunia maupun di akhirat, dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah, dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, dan dia tidak mendapatkan najah, keselamatan. Loh, ya. Maka saya tadi katakan, sholat itu adalah cahaya, sholat adalah petunjuk, dan sholat adalah keselamatan. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sholatnya bolong-bolong, seenaknya sendiri, kalau mau sholat, kalau nggak mau sholat, nggak sholat, atau bahkan apa? Sama sekali tidak sholat, na'udzubillah. Maka apa? Dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah, tidak mendapatkan petunjuk, baik hidup di dunia maupun di akhirat, tidak dapat petunjuk, ya, dan tidak mendapatkan keselamatan di dunia, apalagi di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian apa? Nabi kita yang mulia mengatakan, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Maka besok orang-orang yang mereka tidak menjaga sholat atau bahkan sama sekali tidak sholat seumur hidupnya, maka kelak pada hari kiamat mereka orang-orang yang sholatnya seenaknya sendiri, ya, orang yang tidak menjaga sholatnya, ya, bahkan tidak sholat, maka kelak pada hari kiamat orang-orang yang tidak sholat, tidak menjaga sholat, dia akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama yang pertama Qarun. Loh, bersama apa? Qarun. Yang kedua Fir'aun bersama Fir'aun. Yang ketiga Haman bersama Haman. Yang keempat Ubay bin Khalaf bersama Ubay bin. Besok pada hari kiamat, di hari kebangkitan, ada orang-orang ketika dibangkitkan, kamu masuk kelompoknya Fir'aun, kamu masuknya kelompoknya Qarun. Kata Allah ketika dibangkitkan, kamu masuk kelompoknya Ubay bin Khalaf, kamu masuk kelompoknya, ya, Haman. Kenapa? Loh, ya Allah, saya kan umatnya Nabi Muhammad. Saya kan umatnya Nabi ini, saya kok dikelompokkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Loh, kenapa? Karena kamu dulu nggak sholat. Seperti Qarun, gara-gara ngurusin hartanya, gara-gara perdagangannya, gara-gara hartanya yang begitu banyak, mencari harta, sampai lalai tidak sholat, sampai lupa tidak sholat. Maka gara-gara kamu di dunia sibuk ngurusin harta seperti Qarun, nggak mau sujud, kamu sama kayak Qarun. Sana gabung sama Qarun. Loh ini, ya, disuruh gabung sama Qarun. Kamu kelompoknya Qarun kamu. Kenapa? Gara-gara harta kamu lupa sholat. Gara-gara sibuk mencari harta, menumpuk harta, kamu tidak ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tega-teganya kamu diberikan hidup cuma untuk apa? Numpuk-numpuk dunia, tidak sujud kepada Allah. Maka kamu seperti Qarun. Kemudian kamu ke Fir'aun. Kenapa? Kan saya umatnya Nabi ini. Maka kata, loh, gara-gara kamu jadi raja, jadi pemimpin, jadi tokoh, jadi pejabat. Ya, sampai apa? Gara-gara jadi pejabat, gara-gara jadi presiden, gara-gara jadi raja, gara-gara jadi tokoh, pemimpin, apa saja, saking sibuknya sampai nggak sholat. Kamu kayak Fir'aun tuh, ya, apalagi sombong lagi, jadi pejabat, jadi raja, jadi pemimpin, sudah nggak mau sholat, sombong, ya kayak Fir'aun, nggak mau sujud, ya. Makanya kamu tuh yang raja-raja besok, ya, yang mereka pejabat, yang mereka pemimpin di dunia, apa saja pemimpin.
Gara-gara ngurusi bawahannya, ngurusi rakyatnya dan seterusnya, sampai nggak sholat, sampai nggak sujud kepada Allah, kamu kumpul sama Fir'aun sana. Sama kamu. Fir'aun juga sama, jadi raja, jadi ini. Tapi apa? Sibuk, ya, ngurusi kerajaannya, sibuk melanggengkan, mendawamkan, melestarikan kerajaannya sampai-sampai tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Sampai-sampai Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kamu pejabat, tokoh, kayak Haman kamu, menterinya Fir'aun. Oh ini gara-gara jabatan. Maka jangan sampai gara-gara jabatan, kedudukan, pangkat, dan seterusnya, sampai rela tidak sholat. Ingat, sholat nomor 1. Paham ya? Jangan sampai gara-gara dagang seperti Ubay bin Khalaf. Gara-gara dagang, sibuk dagang, berangkat, padahal berangkatnya sebelum subuh ke pasar. Atau bahkan mempersiapkannya sebelum subuh. Tapi nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, seenaknya sendiri. Maka apa? Ini seperti Ubay bin Khalaf. Suka dagang, tapi nggak mau sujud kepada Allah. Tidak mau sholat, tidak mau beriman kepada Nabi. Maka orang-orang yang seperti ini besok akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin, sesuai dengan kondisi mereka. Kalau dia sibuk numpuk harta, gara-gara numpuk harta sampai nggak sholat, kumpul sama Qarun. Gara-gara jabatan, kedudukan, raja, dan seterusnya, karena sibuk ngurusin itu semua, sampai nggak sholat, maka dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Gara-gara sibuk dagang, bertani, ngajar, dan seterusnya, sampai-sampai meninggalkan sholat, maka kata Allah, kumpul kamu sama Ubay bin Khalaf. Sama kamu mirip. Ya, gara-gara dagang, gara-gara bertani, gara-gara bisnis, gara-gara ngajar, gara-gara apa saja profesi, sampai meninggalkan sholat, berani-beraninya meninggalkan sholat, kumpul kamu sama Ubay bin Khalaf. Maka ini bentuk kehinaan. Bagaimana mungkin dikumpulkan bersama gembong-gembong orang-orang kafir, Qarun, ya enggak, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini sebagai bentuk kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang istiqomah menjaga sholatnya, dia akan mendapatkan 3. Apa? Yang pertama, nuron, cahaya. Yang kedua, apa? Burhanan, dapat petunjuk. Yang ketiga apa? Keselamatan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, bolong-bolong, seenaknya, bahkan tidak sholat, maka dia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, dan tidak mendapatkan keselamatan hidup. Bahkan mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah taufiknya, pertolongan, kesabaran, kekuatan agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat sampai ajal menjemput kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.